Di video ini pasti kalian menyadari sesuatu kalau gua udah ganti nama channel. Tujuannya supaya lebih ingat dan mudah untuk disebut. Terima kasih gua ucapin buat kalian yang masih setia nge-subs dan nonton video-video lama gua di channel ini. Pada kesempatan kali ini gua bakal mengangkat sebuah topik ringan namun akan berat jika kita memberatkannya. Apakah itu? Benarkah ukuran tubuh manusia menyusut sampai sekarang? Topik ini sering banget gua bicarain sama temen pas duduk di bangku sekolah dasar. Kita bakal langsung masuk ke pembahasan tapi setelah intro ini. 2 juta tahun yang lalu, salah satu jenis manusia purba yaitu Homo floresiensis menduduki pulau kecil di Flores. Saat itu daratan utama di sana sangat mudah dijangkau karena permukaan air lautnya yang sangat surut. Kemudian, ketika air laut pasang, mereka terjebak di pulau kecil dengan sumber daya terbatas. Mereka yang berbadan besar membutuhkan energi besar pula. Namun karena keterbatasan sumber daya, hanya orang-orang yang bertubuh kecil bertahan hidup. Untuk hidup di tempat seperti ini, mereka beradaptasi dengan lingkungannya hingga menghasilkan generasi selanjutnya yang bertubuh kecil. Karena tubuhnya yang kecil, mereka mendapat julukan Hobbit, yang tingginya itu hanya 1 meter dengan berat badan 25 kg. Kita bakal maju sedikit pada 40.000 tahun yang lalu, saat jenis manusia modern, yaitu Homo sapiens, menduduki wilayah Eropa. Tinggi badan mereka untuk prianya rata-rata 183 cm. Namun yang mengejutkan ialah 10.000 tahun kemudian, mereka mengalami penurunan tinggi badan yang drastis. Berapakah itu? 162,5 cm. Mungkin gua bakal bahas masalah manusia purba lebih mendetail dalam tema evolusi di video selanjutnya, supaya miskonsepsi kita selama ini terhadap teori evolusi terselesaikan. Maju lagi ke era revolusi industri. Di sini kita ambil patokan di tahun 1896. Kita bisa mendapat 2 perbandingan negara yang penduduknya bertubuh tinggi dan pendek. Ada 2 negara yang penduduknya bertubuh pendek, yaitu Laos, memiliki tinggi badan pria rata-ratanya 152,9 cm. Dan Guatemala dengan tinggi badan wanitanya 140,3 cm. Ini adalah rata-rata terpendek di dunia pada saat itu. Bahkan ukuran ini bisa disetarakan dengan tinggi badan seorang anak yang berusia 12 tahun di seluruh dunia. Negara dengan penduduk bertubuh tinggi pada saat itu berada di Swedia, Amerika Serikat, dan Norwegia dengan tinggi rata-rata prianya 171 cm dan wanitanya 160,3 cm. Selisih ini sangat signifikan dengan negara-negara yang sebelumnya gua sebutkan. Gimana kabar Inggris dan Irlandia? Pada saat itu mereka tergolong negara yang enggak tinggi-tinggi banget. Pria Inggris rata-rata 165 cm dan pria Irlandia rata-rata 168 cm. Kalian pasti pernah dengar julukan bangsa KT. Ya, sebutan untuk serdadu Jepang pada masa penjajahan dulu. Mereka tergolong orang-orang yang bertubuh kecil. Juga berlaku untuk saudara timur mereka, orang-orang Cina dan orang-orang Korea. Kita bisa mengambil konklusi bahwa selain negara tersebut berada dalam rentang menengah ke atas atau ke bawah. Belanda juga pada saat itu merupakan negara yang terkenal akan penduduknya yang pendek. Ini data berdasarkan penelitian oleh Enke Maria Frederiks pada 2004 menunjukkan bahwa sebelum tahun 1850 penduduk Belanda memiliki tinggi rata-rata 167,7 cm untuk pria dan 156,7 cm untuk wanitanya. Menakjubkannya, memasuki abad ke-20, pria bangsa KT dan saudaranya Korea Selatan mendapat pertambahan tinggi badan rata-rata signifikan dari abad sebelumnya. Pria Korea Selatan bertambah 15,2 cm bersamaan dengan Jepang, Greenland, dan di beberapa selatan Eropa. Sedangkan wanita Korea Selatan tumbuh 20,2 cm. Iran yang berpenduduk dengan tinggi badan biasa-biasa aja dulunya sekarang mendapat pertambahan 16,5 cm. Ada juga beberapa tempat yang mengalami penurunan tinggi badan atau setidaknya mandek, seperti pada beberapa negara sub-Sahara Afrika, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Nah, Belanda yang tadinya terkenal dengan populasi bertubuh pendek berubah sebutannya menjadi manusia tertinggi di dunia dengan tinggi rata-ratanya 183,8 cm untuk pria. Tetangganya juga mendapat pertambahan tinggi rata-rata, yaitu orang-orang Belgia, Estonia, Latvia, dan Denmark, menyalip Amerika Serikat sebagai negara dengan penduduk bertubuh tinggi. Tinggi rata-ratanya 181 cm dan wanitanya 168 cm, selisih 10 cm dari orang-orang Amerika. Nah, udah dapat gambarannya? Selama beberapa generasi, manusia bisa membesar dan juga bisa mengecil. Dugaan bahwa manusia dapat mengecil di masa depan belum tentu benar dan belum tentu juga salah. Lah, maksudnya gimana bang? Gua bakal ngupas satu-satu. Dari kronologi pertama tentang Homo floresiensis, tubuh mereka mengecil karena terbatasnya sumber daya untuk kehidupan.
Jadi mereka beradaptasi dengan lingkungan yang terbatas itu. Kurangnya gizi dan faktor lingkungan yang tidak mendukung adalah salah satu faktor badan tidak tinggi, dan ini berlaku pada Homo floresiensis yang terjebak di pulau kecil Flores jutaan tahun lalu. Ketika jenis manusia modern Homo sapiens menduduki Eropa, mereka bertubuh tinggi. Namun 10.000 tahun kemudian tinggi tubuh mereka turun drastis dari 183 cm menjadi 162,5 cm. Mengapa hal ini bisa terjadi? Perlu diingat bro, kalau masa ini adalah masa peralihan dari periode berburu menjadi bercocok tanam. Seharusnya dalam periode bercocok tanam ini banyak sumber daya yang dikelola untuk kebutuhan. Tapi kenapa mereka mengecil? Hal ini dilihat dari kandungan gizi yang didapatkan. Pada masa berburu, manusia mendapat lebih banyak protein dari daging. Zat ini sangat membantu pertumbuhan tulang, menurunkan risiko osteoporosis dan patah tulang pada diri seseorang. Sedangkan pada masa bercocok tanam, makanan utama beralih pada karbohidrat yang kurang mendukung pertumbuhan tulang. Memang, karbohidrat dibutuhkan, namun jika dikonsumsi dalam skala besar, hanya menyebabkan obesitas. Selain itu, ketika krisis pangan terjadi akibat hama, perang, dan sebagainya, manusia pada masa itu kesusahan karena kehilangan kebutuhan pokok disertai dengan kemampuan berburunya yang sudah pudar. Sekarang kita lihat data-data yang udah gua paparkan tadi seputar tinggi badan orang-orang Eropa pada masa lampau, terutama Belanda yang terkenal dengan negara raksasa. Perbaikan ekonomi yang dimulai dengan revolusi industri membuat kebutuhan pokok bisa dihasilkan secara berlipat-lipat. Penduduk Belanda yang tinggi rata-rata prianya 167 cm naik secara signifikan menjadi 183 cm, diikuti dengan perkembangan negara-negara Eropa lainnya. Pertumbuhan juga terjadi pada orang-orang Iran, Jepang, Korea, dan tetangga-tetangganya, namun dalam waktu yang lebih terlambat dari orang Eropa. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan setelah Perang Dunia. Negara yang semakin makmur karena naik dan stabilnya perekonomian memacu pertambahan tinggi penduduknya. Di Asia Timur, Jepang, dan Cina termasuk dalam daftar negara maju dunia. Namun mengapa masih kalah tinggi dengan orang-orang Eropa? Yang gua bilang tadi, perbedaan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Orang-orang Eropa lebih memilih makanan tinggi protein seperti daging, susu, dan keju, sedangkan orang-orang Jepang dan Cina tetap menggunakan nasi sebagai makanan pokok. Pencapaian luar biasa yang bikin gua salut ini diraih oleh orang-orang Korea Selatan yang mendapat tinggi rata-rata 178 cm untuk prianya di masa kini. Bang, kan tinggi badan itu dipengaruhi oleh gen. Kalau ortu kita nggak tinggi, kita otomatis nggak tinggi juga. Bener, tinggi badan itu dipengaruhi oleh gen, namun tidak sepenuhnya dikendalikan oleh gen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chow Chang Lei, dan ini gua lansir dari Scientific American, genetik mempengaruhi tinggi badan sekitar 60-80%. Heritabilitas dari tinggi badan bervariasi dari latar belakang etnis dan lingkungan yang seorang tempati. Maksudnya ialah, beda ras juga beda persentase heritabilitas tinggi badan. Gen mempengaruhi tinggi badan orang-orang Cina sebesar 65%. Data ini berdasarkan penelitian di tahun 2004 oleh Chow Chang Lei bersama rekannya di Universitas Normal Miao Xinli Yunnan dengan target penelitian terhadap 385 keluarga dari populasi Cina. Di Afrika, heritabilitas pengaruhnya lebih rendah dari 65% terhadap tinggi badan. Sedangkan di Afrika Barat itu 65% berdasar studi Pak D.F. Robert dan rekannya di Newcastle University, Inggris. Gimana dengan orang-orang Barat? Kita sebut aja orang kulit putih. Nah, pada studi lain dipaparkan bahwa pada orang kulit putih, gennya mengambil peran dalam tinggi badan sebesar 80%. Ini berdasarkan penelitian Pak Peter M. Fischer dari Queensland Institute of Medical Research terhadap 3.375 pasangan kembar dan saudara di Australia. Gen dapat memperkirakan tinggi badan kita saat dewasa. Contohnya seorang pria bernama Johnny yang tinggi badannya 175 cm dengan pengaruh heritabilitas 60% di negara X. Tinggi rata-rata penduduk di negara X ini adalah 165 cm. Berarti Johnny lebih tinggi 10 cm dari rata-rata. Nah, 60%-nya dari 10 cm adalah tinggi badannya yang disumbangkan oleh gen, sedangkan 4 cm merupakan faktor lingkungan, termasuk makanan dan gaya hidup. Optimalisasi faktor lingkungan atau eksternal ini dengan memperbaiki konsumsi dan gaya hidup membuat beberapa negara berhasil menciptakan penduduk yang tinggi. Faktanya, tinggi manusia selama ribuan tahun bisa dikatakan mandek, bahkan mengalami penurunan sebelum terjadinya revolusi industri hingga masa kini. Mungkin pembahasan tentang perkiraan tinggi ini gua bahas di lain video aja karena fokus utama kita tentang pertumbuhan manusia sepanjang zaman. Nanti di lain video gua bakal bahas dengan lengkap. Jadi, apakah manusia semakin kecil atau semakin besar ke depannya? Jawabannya, semakin kecil jika SDA yang ada berkurang serta tidak ada penerapan pola hidup sehat.
dan juga bisa semakin besar jika SDA stabil dan gaya hidup diperbaiki, walaupun memiliki batas. Karena adanya hukum square cup pada makhluk hidup di mana pertambahan tinggi diikuti oleh 3 kali pertambahan volume, sedangkan unsur-unsur yang ada pada manusia ini hanya memungkinkan ukuran kita berada pada batas tertentu. Mungkin ini juga bakal gua bahas di lain waktu. Salahnya, tadi kan gua bilang faktor eksternal juga memberikan kontribusi terhadap tinggi tubuh seseorang. Apakah dengan semua manusia sekarang ini menerapkan pola hidup sehat seperti memperbanyak konsumsi protein, kalsium, zinc, olahraga dan sebagainya bakal mendapat pertambahan tinggi rata-rata untuk masing-masing generasi selanjutnya? Belum tentu. Kenapa? Para ilmuwan telah memperkirakan bahwa tinggi rata-rata manusia menyusut ratusan tahun ke depan. Lah, kok begitu? Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu disertai dengan pencemaran di mana-mana turut mengurangi ukuran tubuh makhluk hidup. Kenaikan suhu dan variabilitas hujan ini loh alasannya. Dua hal ini disebabkan oleh kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida. Pohon-pohon yang ada seharusnya tumbuh lebih besar karena gas CO2 yang lebih banyak. Tapi kan kemampuan tumbuh-tumbuhan menggunakan karbon dioksida ini bergantung pada suhu, nutrisi, dan kelembaban. Karena semakin panas, curah hujan dan ketersediaan air semakin berkurang, tanah akan lebih kering dan kurang nutrisi. Nah, tumbuhannya ngikut. Akhirnya apa? Pertumbuhan tanaman sebagai produsen akan melakukan adaptasi yang menghasilkan ukuran lebih kecil. Konsumennya juga bakal ngikut mengecil untuk menyesuaikan diri. Buktinya ada. Dan ini gua baca dari jurnal Bapak David Bickford dari Universitas Nasional Taiwan pada November 2011. Dan mereka mengambil sampel dari penelitian CG Reading yang menyatakan bahwa ukuran kodok itu menyusut selama 22 tahun terakhir sejak kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius. Wah, makin ribet ya. Kita emang bisa nambah tinggi badan namun dalam waktu yang relatif singkat, mengingat kondisi ibu pertiwi yang semakin memburuk. So, apakah kita akan semakin membesar ke depannya? Mungkin aja. Kalau optimalisasi faktor lingkungan ini diperhatikan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, generasi kita ke depannya bakal tumbuh tinggi. Tapi ya itu bro, jagalah lingkunganmu. Isu pemanasan global ini nggak habis-habis, karena banyak banget yang menghiraukan. Sedangkan kondisi SDA semakin kritis. Jangan buang sampah sembarangan, perbanyak naik sepeda atau jalan kaki, kurangi merokok, kurangi bakar sampah sesuka hati, dan sebagainya. Mereka negara-negara yang berhasil memperbaiki kekurangan pada tinggi badan adalah contoh bukti bahwa gen tidak selalu mempengaruhi. Asalkan lo mau melakukan optimalisasi faktor eksternal dan dilakukan pada skala besar, gue yakin orang-orang kita juga bakal bisa ngejar tinggi rata-rata mereka. Sekian dulu video gue kali ini, like dan share jika kalian suka. Silahkan kritik saya jika ada yang salah karena tak ada manusia yang sempurna, tapi dengan cara yang sopan. Tunggu kelanjutan video gua yang lain untuk menutupi kekurangan yang ada pada video ini. So, see you next time.